Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faida anta amilta ma wasafnahu wa bara'ta al-qalba an ikhtiyari mithliha fil mustaqbal faqad kharajta minad dunubi kulliha wa in hasalta minka tabri'atul qalbi wa lam yahsul minka qadahu al fawaid wa irdul khusumi fattabi'atu lazimatun wa sa'iru dunubi maghfiratun amin. Faida anta moko tatkala ning lakoni sira amilta tegese engko tatkalane utawi sira iku amil tang lakoni sira maing perkara wasafna kang nyifati ingsun hu ing ma wabarok talan bersihake sira alqalba ing ati ani ikhtiyari mithliha saking ikhtiar misale umpamane dunub fil mustaqbali ing dalem masa yang akan datang, dalam zaman kang ngarep, kalau kamu sudah melakukan apa-apa yang saya gambarkan tadi, dawuh Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, kalau dosa mal begini, dosa, nah keterangannya sudah lewat semua kemarin, kamu melakukan itu dan kamu membersihkan hatimu dari dosa-dosa. Setelah berniat membersihkan hati itu artinya berniat untuk tidak melakukan itu di masa yang akan datang, maka kamu sudah termasuk orang yang keluar dari dosa. Maka kamu termasuk orang yang keluar dari dosa. Faqad kharajta mongko teman-teman wis metu sira minadz dzunubi saking pira-pira dosa kulliha sakabehane dzunub. Wa in hasalta lamun hasil sapa sira mingka wa in hasalat mongko lamun hasil mingka saking sira apa tabriatul qalbi bersihake ati walam yahsul lan durung hasil mingka saking sira apa qadaul fawaiti ngodoi nebus tegese nodoi pira-pira kang lewat wa irdaul khusumi lan gawe ridone pira-pira musuh fattabi'atu mongko utawi pira-pira tuntutan iku lazimatun tetep wasairu dunubi lan sekarine pira-pira dosa iku maghfiratun di sepuro. Kalau kita sudah mendoakan, kita sudah membersihkan, bertekad dalam hati kita tidak akan mengulangi lagi, tapi ada beberapa yang belum kita tunaikan yang terkait dengan hak adami terhadap orang yang pernah kita salahi itu, maka kewajibannya tetap sama, tunaikan dulu hak adaminya, terus menerus upayakan untuk bisa menunaikan hak adami itu. Artinya ya upayakan terus untuk minta maaf, upayakan untuk menunaikan hal-hal yang misalkan mengambil, ya mengembalikan yang sudah kita ambil semampu, sekuat yang bisa kita lakukan. Tapi paling tidak dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah karena sudah ada nadmu, getun. Ya Allah, wis
orang sudah melangkah pada membersihkan hati, tabriatul qalbi. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menggambarkan sudah ada perasaan menyesal. Iku satu tahap Allah mengampuni dosa seseorang. Di tahap merasa menyesal itu bagian dari tabriatul qalbi, membersihkan hati, ngersi hati dari kesombongan. Wis salah dosa jek sombong pisan, itu berat itu. Bangga lagi dengan dosanya, ya Allah, naudzubillah. Wis dosa memamerkan dosanya di tempat-tempat publik, dipamer-pamerkan, itu sama dengan ngajak orang untuk berbuat dosa yang sama. Lah itu tidak tabriatul qalbi, hati ini gak bersih itu. Nah, kalaupun masih ada yang tersisa, tertinggal, hak-hak adami belum tertunaikan, itu tetap dilakoni sedikit demi sedikit, ditebus sedikit demi sedikit. Tapi setidaknya kita sudah melakukan satu akhlak yang disebut dengan tabriatul qalbi, bersihkan hati, yaitu an-nadmu, merasa menyesal. Itulah yang membuat Allah menurunkan maghfirahnya. Kalau orang itu merasa menyesal, itu yang membuat pintu rahmatnya, pintu ampunannya Allah terbuka. Sebab orang itu wis nyesel. Penting sekali ya, penting sekali menanamkan akhlak dalam hati, bahwa budi pekerti hati, bahwa kalau berdosa ya segera menyesali. Paling terpenting dari melakukan sebuah dosa itu adalah penyesalan, karena itu pintu Allah, pintu menuju Allah, pintu maghfirahnya Allah, itu rasa menyesal itu. Ya. Walihadzal babi syarhun yatulu fala yahtamilu hadzal mukhtasar. Walihadzal iku tetap kedua niki iki walihadzal babi lan tetap iku kedua iki bab syarhun utawi syarah yatulu kang dawa apa syarah. Hal tentang ini masih panjang penjelasannya, tapi tidak saya jelaskan di kitab saya yang ini, gitu dawuh Al-Ghazali. Fala yahtamilu mungko ora nampung, ora mengku apa huing hadal bab apa hadal mukhtasaru ikilah kitab ringkas. Wa andurlan ningalono sapa sira kitab taubati ing kitab taubat min kitab Ihya Ulumuddin, saking kitab Ihya Ulumuddin. Penjelasan selengkapnya tentang taubat ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Awalan dalam kawitane wa kitabul qurbati lan kitab al qurbah ilallahi ta'ala, thanian yang dalam kaping pindune. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan panjang lebar tentang taubat di dalam kitab Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, kemudian di dalam kitab al qurbatu ilallah. Ya paling gak sempat ngaji kitab iku tahu krungu kitab lah al qurbatu ilallah. Ada kitab yang khusus membahas tentang itu lebih detail adalah Ihya Ulumuddin, lalu lanjutannya adalah kitab al qurbatu ilallah, tanian yang dalam kaping pindu. Terus ada kitab lagi ya kitabul ghayatu al quswa, kitab al ghaya al quswa, thalithan yang dalam kaping telune. Mudah-mudahan kita berkesempatan mengaji kitab ini ya, selama hidup paling tidak nanti berkesempatan ngaji apa Ihya sepertinya dulu sudah sebagian dari kalian sudah pernah ngaji. Terus al qurbah ilallah, terus kitab al ghayah al quswa. Karena pentingnya menyembuhkan penyakit hati itu tadi. Jadi sudah minta maaf kepada yang bersalah, sudah menunaikan, tapi tidak ada perasaan menyesal. Jadi tidak membuka miftahnya, kunci maghfirahnya Allah ya penyesalannya itu. Nah, itu pembahasannya ada di masalah apa? Hati gitu, di hati.
Maka penting mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan penyakit-penyakitnya hati, yaitu ilmu tasawuf, akhlak tasawuf. Talitan yang dalam kaping telune kitab Al-Ghaya Al-Quswa. Tajid mengko nemu sapa sira fawaidah katsiratan ing pira-pira faedah katsiratan kang akeh wa syarhanan penjelasan jaman kang akeh. Kamu akan temukan banyak faedah dan penjelasan yang banyak di 3 kitab itu. Wala diutai perkara zakarna kang nutur sapa ingsun ing ma hahuna ing dalam iki kitab, dalam kene kitab wa ya alladzi ku al aslu, pokok yang saya terangkan itu hanya dasar-dasarnya saja, pokok-pokok atau dasar-dasarnya. Alladzi kang la buddha pasti minhu sangking ora kena ora itu ya harus tetap kita pelajari. Minhu sangking al aslu. Wabila ilan iku tetap keduweni Allah taufiku utawi pitulung Allah lah, tetap hanya Allah lah zat yang maha menolong. Balik nang Allah mane, memohon terus kepada Allah. Faslun hadza faslun utawi kiku fasal siji. Tsumma alam yakinan anna hadhil aqobatun su'abah amruha muhimun wa dararuha azimun. Falaqad balaghana 'anil Ustadz Abi Ishaq Al-Isfirayini rahimahullah wa kana minar rasikhin fil ilmi al-amilina bihi annahu qala da'autu Allah subhanahu 30 sanah ayyarzuqani taubatan nasuha. Thumma ta'ajjabtu fi nafsi faqultu subhanallah hajatun da'autullah fiha 30 sanah fama qudiyat ilal an fara'aitu fi ma yara an-naimu ka'anna qailan yaqulu li atata'ajjabu min dalika atadri madza tas'alullah innama tas'alullah subhanahu ayyuhibbaka. Ya Allah, amma sami'ta qaulahu jalla jalalu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ulama-ulama dulu itu kalau taubat itu puluhan tahun terus menerus. Ya yakin napa mboten yakin, apa beliau-beliau tidak yakin kalau Allah itu memaafkan, mengampuni? Yakin wong itu yakin itu kunci fadlnya Allah, juga yakin Allah pasti memaafkan. Tapi tobat itu terus dilakukan walaupun sudah tidak melakukan dosa yang sama. Ulama-ulama dulu, orang-orang dulu itu wis ditaubati dosanya tapi terus sampai berpuluh-puluh tahun memohon ampunan kepada Allah. Makanya gampang ketemu Rasulullah tuh, ngipi Kanjeng Nabi gampang, cedek juga karo Allah ya, karena nek naubati sampai puluhan tahun. Semalam ngerti sapa sira ana yakinan kelawan yakin anna hadil aqobah saat temene kila aqobah, tahapan ini, tahapan taubat ini adalah aqobatun so'batun, iku aqobah tahapan so'batun yang kang abot, kang angel. Amruha utawi perkarane aqobah iku muhimun penting, wa dararuha utawi kemelaratane, dampak negatif atau kemelaratane aqobah iku azimun gede. Falaqad balagha mengko yektine teman-teman wis tumeka ing kita anil Ustadi Abi Ishaq Al-Isfirayini saking Ustad Abu Ishaq Al-Isfirayini rahimahullah. Wakanan ono sopo Abu Ishaq Al-Isfirayini rahimahullah iku minar rasikhina, tetep saking pira-pira wong kang podo mancep kabeh fil ilmi ing dalem ilmune, al amilina kang lakoni kabeh
bihi kelawan ilmune. Abu Ishaq itu adalah golongan orang yang rasikhun, orang yang sudah mendalam ilmunya, dan juga bukan hanya cerdas ilmunya, tapi juga orang yang menjalani, mesti mengamalkan ilmunya itu dengan sungguh-sungguh. Annahu saat temani Abu Ishaq iku kola dawuh sapa Abu Ishaq, beliau berkata, ta'autu nyuwun sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala salatina sanatan kelawan 30 apane sanatan taune, ayar zuka yen to paring rezeki sapa Allah ni ing ingsun taubatan ing taubat nasuha kang murni. Padahal beliau itu sudah masyhur sebagai orang yang alim dan amil, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Itu saja beliau mengatakan, saya itu terus menerus berdoa pada Allah agar Allah memberi saya rizki, apa itu? Termasuk orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu bukan kapok lombok taubat abal-abal, tapi beliau terus memohon pada Allah selama berpuluh-puluh tahun agar Allah memberi anugerah beliau dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang murni, yaitu taubatan nasuha. Tuma ta'ajab tunuli kari-kari ngerasa ngumun, heran, ta'ajub, ngerasa gawok, ngumun, heran sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, subhanallah, hajatun da'utullaha fiha 30 sanah fama qudiyat ilal an. Subhanallah, yang pengucap subhanallah, hajatun utawi hajat, ta'autu kang nyuwun ingsun Allah ing Allah, fiha ing dalam hajat salatina sanatan ing dalam masa 30 tahun. Apane sanatan taune? Fama kudiat mongko ora den tekani apa hajah ilal an sampai saiki. Fara itu mongko weruh sapa ingsun fima ing dalam perkara yaro kang ngipi sapa annaimu wong kang turu, kaana koyo-koyo iku qailan wong kang ngucap, kaana qailan koyo-koyo wong kang ngucap iku yakulu ngucap sapa qail li marang ingsun. Di atata ajabu ana tong rasa gawok sira, ngumun, heran sira mindalika saking mengkono-mengkono adamu qadail hajah, adamu qadail hajah. Jadi 30 tahun kata beliau, saya merasa saya belum taubatan nasuha pada Allah. Ya taubat-taubat biasa, tapi gak taubatan nasuha. Ya Allah, sedih aku. Saya sudah memohon terus, tapi kok saya merasa bahwa saya ini belum mendapatkan anugerah rezeki dari Allah menjadi orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Lalu beliau seperti bertemu seorang dalam mimpi yang menanyai, atata'ajabu min dzalika, apakah kamu heran dengan hal yang kamu anggap bahwa kamu belum menerima anugerah bisa taubat nasuha? Atadri ana to ngerti sapa sira madha ing apa tas alu nyuwun sapa sira Allah ing Allah. Innama tas'alu yang pastine nyuwun sapa sira Allah ing Allah subhanahu maha suci Allah ayyuhibbaka ing yen to demen sapa Allah ka ing sira.
Jadi seorang dalam mimpi saya itu mengatakan, mintalah kamu pada Allah agar Allah mencintaimu. Innama tas'alullah subhanahu ayyuhibbaka. Jadi kalau kamu merasa kamu belum dianugerahi oleh Allah yang disebut sifat atau keinginan taubatan nasuha itu, maka mintalah kepada Allah agar Allah mencintaimu. Ama sami'ta ana ta ora krungu sapa sira kaulahu ing dawuh Allah jalla jalaluh. Jalla wa agung apa jalaluh, sifat jalale Allah. Rupane dawuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sak temene Allah ku yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing pira-pira kang padha tobat kabeh, wa yuhibbulan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing pira-pira kang suci kabeh. Diingatkan oleh seorang dalam mimpinya, 30 tahun itu kamu tidak sia-sia, karena kamu terus menunjukkan bahwa kamu orang yang bertaubat, ingin bertaubat di hadapan Allah. Kalau kamu masih punya perasaan gamang, kadang-kadang kita itu kan gamang ya, di ngapura tagak yo, ya ada perasaan begitu, itu harus diperangi. Yang penting kita terus menerus berusaha bertaubat, memohon ampun kepada Allah terus menerus, jangan pernah berhenti. Misalnya sekalipun kita sudah meyakini pasti Allah sudah mengampuni karena saya sudah mentaubati kesalahan saya, wis tak posoi, wis tak sodakoi, wis tak, misalnya saya sudah berpuasa menebus dosa itu, saya juga sudah bersedekah menebus dosa itu, saya sudah menyesal menebus dosa itu. Tapi terus menerus kita beristighfar, terus menerus kita memohon Allah mengampuni. Jangan dianggap ini perbuatan yang sia-sia. Habis itu wis tobat ya wis mari gak perlu aku istighfar maneh. Tidak, teruslah beristighfar, teruslah mendekat kepada Allah, karena tidak pernah ada kesia-siaan di dalam orang yang mendekat kepada Allah. Nanti Allah sangat mencintai orang-orang yang terus-menerus melakukan taubat. Afahadi hajatun hayyinatun. Apa to utawi iki hajat iku hajatun hajat hayyinatun kang gampang. Fangdur mongko ningalana sapa sira ilaha ulail aimmah marang mengkono-mengkono pira-pira imam, wahtimamihim lan oleh sungguh-sungguhe to merhatekno aimmah, wa muwadhabatihim lan oleh nglanggengine aimmah ala sholahi qulubihim ing atase bagusi pira-pira atine aimmah, wa tazawudi lan ngalap sangu lima adihim krana akhirate aimmah. Apa maksudnya ini? Keterangan ini kisah yang dialami oleh Abu Ishaq Al-Asfirohi yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali ini. Artinya jangan merasa cukup dengan pernah merasa bertaubat. Pernah merasa bertaubat, jangan merasa cukup. Karena orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu itu terus menerus sepanjang hidupnya memohon kepada Allah, bertobat kepada Allah. Entah dia setelah itu melakukan kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, tapi tobatnya itu terus menerus. Untuk apa sih itu mereka melakukan itu semua? Ihtimamihim wa muwadhabatihim,
bah salah, bah gak salah, tapi terus DP tadarruk di hadapan Allah untuk mengampuni kesalahan-kesalahannya. Itu semua apa tujuannya? Solahi qulubihim. Dawuh Imam Al-Ghazali, untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat sombong. Jadi membersihkan, memperbagus hatinya. Wattazawudi lima'adihim. Ternyata fungsi tobat bukan hanya itu, bukan hanya agar Allah mengampuni kesalahan yang sudah lewat, bukan hanya itu, tapi untuk kebersihan jiwa, kesehatan jiwa, kesehatan jiwa, hati seseorang, supaya hatinya, jiwanya terus menerus sehat. Begitu dawuh Imam Al-Ghazali. Mengapa ulama-ulama itu walaupun kesalahannya minim, dosanya minim, tapi terus memohon taubat kepada Allah, karena dalam rangka membersihkan hati dan jiwanya dari hal-hal yang buruk, mungkin saja dari kesombongan. Kadang-kadang kita itu kita saja bersedekah merasa sudah memberi. Lah merasa ini kan ini juga sebenarnya penyakitnya jiwa, maka terus ditaubati. Makanya kalau dalam tradisi kita yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, mari sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, piye dikire? Astagfirullahaladzim. Lalu mari sholat kok astagfirullahaladzim? Nek cara dinalar kan begitu. Wong mari habis sholat kok, habis menghadap Allah, habis memohon pada Allah untuk diampuni, kok astagfirullahaladzim? Kenapa begitu? Ya ini jawabannya, ini orang itu harus terus menerus bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis melakukan perbuatan baik kok astagfirullahaladzim? Bisa saja ya Allah, tetap meminta kepada Allah, diampuni Allah. Barangkali di dalam sholat saya banyak cacat-cacatnya, cacat sombong misalnya, menjadi imam suaranya enak sampai makmumi amin, saking syahdune sampai makmumi syahdu, terus imame atine terus bangga, makmumku sampai koyo ngono rek khusyuk karena enaknya suaraku. Nah, bisa saja begitu. Makanya tetap diistighfari, tetap dimohonkan ampun. Soalnya perkara ini nanti perkara ati. Apa? Jangan-jangan setelah melakukan perbuatan baik malah muncul sifat sombongnya, ujubnya, pamernya, riyaknya. Makanya ulama orang-orang sufi, orang-orang tasawuf mengajari tetap diresi terus atini, prosi terus atini, agar Allah melihat kita, Allah pasti melihat ya, melihat kita itu bersih zahir batin, hati kita pun bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang bisa membuat kita sholat, yang bisa membuat kita sujud, yang bisa membuat kita bertobat, itu sesungguhnya ya Allah. Ini Allah gak menghendaki kita bertobat, gak bisa kita taubat. Allah gak menghendaki kita mau bersujud, mau sholat, gak bisa kita sholat. Jadi sesungguhnya amal baik pun itu semua atas kehendaknya Allah. Itu semua atas keagungan Allah, anugerahnya Allah. Maka kita sesungguhnya wiridan istighfar itu menobati diri kita sendiri. Soporo jake penyakit ning salatku mau. Ala solahi qulubihim. Ngono kadang-kadang imam yang duwe penyakit. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek subuh gak pate ono sing jawab amin. Amin. Sapa te ono sing jawab amin. Amin.
makmum apa iki turu kabeh. Iso uga imame iku duwe penyakit ati ngono. Mulane mari salam tetep astagfirullahaladzim. Melempem. Mulai maghrib kok berbagi wong li amin. Wallahu amin. Bu, antar nek maghrib tapi nek subuh amin. Ya sesungguhnya kita sedang membersihkan jiwa kita sendiri itu. Jadi bukan karena Allah kita ragu bahwa Allah mengampuni. Jangan sampai ada keraguan-raguan Allah tidak mengampuni. Naudzubillah. Ya. Tapi taubatnya ya terus, istighfarnya terus. Baik kita melakukan kesalahan yang jelas-jelas atau yang enggak jelas ya kayak tadi itu. Perkara ati kan gak ketok. Nah, watazawudi lima'adihim, di samping juga untuk bekal akhirat kita. Maka kita terus bertobat kepada Allah. Basalah, bagak salah, tetap terus tadarruk di hadapan Allah. Sesungguhnya itu adalah kepentingan kita sendiri, untuk kebahagiaan akhirat kita sendiri, juga untuk kebersihan jiwa kita. Wa amad-dararu al-makhufu fi ta'khirit taubati fa inna awwalad dzambi qaswatun wa akhirahu wal iyadu billah syu'mun wa syikwatun. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Karo astagfirullah juga. Astagfirullahaladzim, diampuni dosa-dosa kita. Menawa pengaji mau gremeng, lemes-lemes ngaji maneh. Semoga Allah ngampuni kemalasan kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, hati kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu a'lam bissawab. Rabbi fa'anfa'na